Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipit Kurnian dari kelas F1 NPM 101205202. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi komunikasi bisnis dari pertemuan 1 sampai 6. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami kedua belah pihak dan cenderung lebih fleksibel, luas, dan informal. Bentuk dasar komunikasi. Ada dua bentuk dasar komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. Komunikasi nonverbal, bentuk komunikasi yang digerakkan menggunakan gerak tubuh. Tujuan komunikasi nonverbal menurut Thiel dan Bovee dalam Excellence in Business Communication yaitu A. Memberikan informasi, B. Mengatur alur suatu percakapan, C. Mengekspresikan emosi, D. dan sebagainya. C. Proses komunikasi menurut Bovee dan Thiel dalam buku Business Communication Today yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, pengirim menyampaikan pesan, dan sebagainya. Muncul kesalahpahaman komunikasi. Bagaimana memperbaiki komunikasi? Persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, keharmonisan. Perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan, tujuan, audiens, ide, saluran pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata, kalimat, paragraf, dan merevisi tujuan. Dalam perencanaan bisnis baru dievaluasi apakah tujuan realistis walau waktu tepat dan dapat diterima dengan kemampuan, ketepatan waktu, dan orang, dan selaras dengan tujuan organisasi. Hubungan komunikasi. Peran manajerial mencakup peran antar pribadi, peran informasional, peran keputusan, kegiatan peraturan informasi. Pola komunikasi dapat dikelompokkan menjadi 1. Saluran komunikasi. Menurut Montana dan Green, saluran komunikasi formal dibagi menjadi A. Komunikasi dari atas ke bawah, B. Komunikasi dari bawah ke atas, C. Komunikasi horizontal, D. Komunikasi diagonal. Saluran komunikasi informasi. Cara mengelola komunikasi. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi yaitu 1. Penanganan pesan-pesan rutin meliputi A. Mengurangi jumlah pesan, B. Memberi instruksi yang jelas, C. dan sebagainya. 2. Penanganan krisis komunikasi. D. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis adalah membaca, mendengarkan, membuat percakapan yang menarik, melakukan wawancara, dan sebagainya. Pemahaman proses komposisi. B. Penentuan tujuan, analisis audiens, penentuan ide pokok, seleksi, saluran, dan media. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir dengan baik, bertele-tele, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, menyajikan ide-ide secara tidak logis, informasi penting kadang kala tidak tercakup dalam pembahasan. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Penyusunan outline pada tahap 1 adalah sebagai berikut. A. Mulailah dengan ide pokok. B.
Nyatakan poin-poin pendukung yang penting, C dan sebagainya. Menetapkan urutan ide-ide perencanaan organisasi. Penyusunan outfit tahap 2 adalah sebagai berikut: pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung. Mungkin cukup sekian dari rangkuman materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.